Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ketua Majelis Budaya Indonesia Kota Batam, Romo Edi Hartono. Yang saya hormati MC kita pada hari ini Bapak Upasaka Pandita Winarko. Hadir juga Wakil Ketua MPI Kota Batam, Romo Margiono, Ketua Wihara Widya Dharma, Bapak Laikya. Yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah hadir di Wihara Widya Dharma pada sesi yang kedua untuk sepekan penghayatan Dharma. Hari ini istimewa sekali, kita akan membahas tentang melatih diri di dalam agama Buddha. Ya, melatih diri di dalam agama Buddha. Saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya, kalau kita ke wihara, apa yang kira-kira tujuannya itu apa? Mengapa ke wihara? Ya. Bapak Ibu, kita ke wihara itu tujuannya apa? Banyak yang bilang kita pergi sembahyang, betul tidak? Ya. Sembahyang itu benar. Sembahyang bahasa Tionghoa itu paifo. Mengapa ke wihara pergi paihu? Ya. Tapi ketika sampai di wihara, barangkali di depan wihara itu ada seekor kucing yang tahu ya. Oh, baunya menyengat. Ataupun mungkin di tengah jalan ke wihara itu kita keinjak sama Lantas kita sembahyang, pai-pai. Oh, rasanya itu udah marah. Aduh, sial sekali. Jadi tujuan ke wihara itu kalau untuk paifo, untuk sembahyang, sebenarnya itu masih belum tepat 100%. Ke wihara itu kita mau apa tepatnya? Yang hari ini kita akan bahas, yaitu belajar untuk menjadi Buddha atau Xuefo. Ini ke paihu tapi ke ohu. Maksudnya apa? Kalau kita tadi seperti contoh, kita di tengah jalan itu injak emas ya. Lantas kita sembahyang itu kita tidak merasa marah itu. Kalau udah marah itu bukan seperti Buddha. Ya, kita harus belajar ya, menjadi seperti Buddha. Buddha itu yang sabar, yang baik, yang penuh kebajikan, yang difitnah. Buddha pernah difitnah atau tidak? Buddha pernah difitnah sampai dibilang menghamili satu orang cewek loh. Ya. Tapi ya, maka hari ini kita akan belajar bagaimana cara melatih diri dalam agama Buddha. Tepatnya kalau kita melihat Wihara Widya Dharma ini akarnya adalah di dalam Buddhayana. Sekali lagi saya katakan, akar dari wihara kita di sini adalah Buddhayana. Buddhayana ini apa? Nanti kita akan pelajari ya satu persatu. Ya, tapi kita perlu pahami kalau wihara Widya Dharma kita ini bernaung di Sangha Agung Indonesia, pembinaan Majelis Buddha Indonesia. Maka sebenarnya wihara kita itu ya bernaung di dalam keluarga Buddha Indonesia. Ibarat contoh kalau di tetangga kita, ya ada tetangga kita itu juga sama,
Ada Islam, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah. Nah, kalau kita ini apa? Ya, Buddha. Kita di Wihara Buddha Dharma ini masuk aliran apa? Ataupun masuk ke wadah yang mana? Kita masuk ke yang Budayana. Ya. Jadi judulnya adalah Fortune the Xiu Xing Quan. Ya. Lanjut ya. Nah, ini adalah salam kita di dalam Budayana itu adalah Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Ya, jadi pengetahuan aja, lanjut. Nah, apa itu Budayana? Ya. Budayana itu apa? Budayana itu bisa diartikan ataupun bisa dinilai itu dari dua pengertian. Yang pertama, Budayana dari segi organisasi. Yang satu lagi Budayana dari segi prinsip, dari segi nilai, dari segi paham. Ya. Kalau Budayana dari segi organisasi, contoh dari Sangga. Sangga itu ya dari Sangga Agung Indonesia. Ya. Lalu ada majelisnya, panditanya di dalam Majelis Budaya Indonesia dan seterusnya. Ya, kayak wihara kita ini di dalam Budayana juga atau keluarga budaya Indonesia. Berikut Budayana diartikan pengertiannya dari segi prinsip, nilai dan paham. Ya, dari segi nilai, prinsip dan paham. Nah, di dalam agama Buddha itu ada 3 aliran besar. Apa saja, Bapak Ibu ada yang tahu? Iya, yang pertama Theravada, yang kedua Mahayana, yang ketiga Vajrayana. Oh, Budayana ini kok tidak ada? Budayana bukan aliran di dalam agama Buddha. Sekali lagi, Budayana bukan aliran di dalam agama Buddha. Ya. Tetapi Budayana itu adalah sebuah prinsip, sebuah paham, sebuah nilai. Ya. Sekali lagi saya katakan Budayana itu bukan aliran di dalam agama Buddha. Tetapi Budayana itu adalah sebuah paham, sebuah nilai, sebuah prinsip. Ya. Jadi lanjut ya. Nah, Budayana itu bermula dari apa? Ya, bermula dari semangat non-sektarian. Ciri dari agama Buddha yang berkepribadian Indonesia. Jadi pas kira-kira kita berbicara lagi tentang zaman dulu, ketika agama Buddha pertama-tama ada di Indonesia. Itu ada orang yang melatih diri secara Theravada, ada melatih diri secara Mahayana, ada yang melatih diri secara Vajrayana. Singkat cerita, singkat bahasa, singkat sederhana, ada yang suka meditasi, ada yang suka Pai Kuan Im, ada yang suka Liam Keng, ada yang suka mungkin ya Om Mani Padme Hum. Kira-kira yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Saya berikan contoh ya. Ada orang yang mengatakan bahwa Cha Kway Teow itu paling hojia. Ada orang yang mengatakan bahwa capung itu paling hojia. Ada orang yang bilang apa lagi? Oh, bagi saya itu ayam penyet yang hojia. Ada bilang, oh bisa cap koi ba, harus vegetarian. Nah, yang mana ya yang paling enak? Yang mana yang paling enak? Tergantung dari masing-masing orang. Kecil ya, mungkin pada saat si Wilson ya namanya. Kecil suka makan hamburger, suka hamburger tak? Ya. Besar belum tentu dia suka hamburger. Ya. Kadang bisa berubah juga. Tergantung dari masing-masing orang.
Ya, ada yang meditasi luar biasa. Ada yang liam keng, praktiknya melatih dirinya itu luar biasa. Ada yang Om Mani Padme Hum, dia melatih diri luar biasa. Semuanya itu adalah tergantung dari masing-masing kita. Cocoknya itu yang mana. Budayana itu memahami bahwa semuanya itu adalah jalan menuju pembebasan. Ibaratnya makanan nanti nasi goreng, kue tiaw goreng, hamburger itu semuanya makanan yang buat kenyang loh. Bukan enak saja, tetapi ya untuk melangsungkan hidup. Budayana itu ibarat memandang bahwa oh yang Pai Kuam Im, oh bagus. Yang meditasi praktik dengan baik. Kita tidak bilang oh kamu Pai Kuam Im, kamu tak merasakan meditasi. Meditasi itu ada jana. Oh. Kamu itu tak bisa vegetarian. Ya, vegetarian itu luar biasa, suci. Nah, contoh, ya, itu mulai mengejek-ngejek, membanding-bandingkan itu yang kurang tepat. Ya, bagi yang belajar meditasi, senang meditasi, ataupun yang liam Tapei Chow ya, Tapei Chow-nya udah lancar. Oh, nenek di rumah, ama mungkin gimana hafal Tapei Chow, mengerti tulis saja tidak paham. Lantas kita bilang, ama kamu tak bisa belajar dharma, kamu tak paham, tak bisa baca. Ya, kalau kita masih ada pemikiran seperti itu, ya berarti kita masih sektarian, masih banding-bandingkan. Paham ya? Mengerti ya? Jadi budayana itu adalah mulai dari mana? Semangat non-sektarian yang berkepribadian Indonesia. Jadi zaman dulu itu ini agama itu banyak sekali. Ya kalau kita belajar tentang Theravada, Theravada dari Thailand itu beda dengan Theravada versinya Myanmar. Versinya Laos beda lagi, versinya Kamboja beda lagi. Kita belajar tentang Tachen, Mahayana. Ya, Mahayana kita lihat versi Tiongkok beda dengan versi Taiwan. Yang Taiwan kalau kita lihat lagi beda dengan versi mana negara Vietnam, beda. Sama kayak agama tetangga, agama Islam. Sekarang juga digali Islam Nusantara ibaratnya. Ya. Soekarno itu mengatakan bahwa kalau jadi orang Islam, jangan jadi Islam Arab, jadilah Islam orang Indonesia, Islam Nusantara ini. Kalau jadi umat Buddha, jangan jadi India, tapi jadilah umat Buddha yang berakar di Indonesia ini. Jadi orang Kristen, jangan menjadi orang Yerusalem gitu, tapi jadilah orang Kristen yang berkepribadian Indonesia. Hal ini pun pada saat itu Bante Asidhyar kita, pelopor kebangkitan agama Buddha Indonesia pun memahami itu. Ya, sehingga itulah budayana. Ya, jadi budayana itu sebagai satu nilai, ya, satu paham. Dan budayana terdiri dari dua kata. Buddha itu artinya pencerahan, betul? Ya, Buddha dan ayana. Ayana itu artinya menuju. Jadi kita itu belajar di budayana itu adalah semoga kita bisa menuju pencerahan. Ya. Jadi pencerahan itu apa? Pencerahan itu jangan mulu-mulu berpikir mau jadi seperti Buddha. Itu memang tujuan kita mau jadi seperti Buddha. Ya. Xuefo, Okhuk ya, itu mau jadi seperti Buddha. Tetapi pencerahan itu jangan dipikir seperti halnya duduk di bawah pohon bodi tiba-tiba kepala itu bercahaya ya. Tidak seperti itu. Tapi pencerahan-pencerahan itu kita berpikir,
jadi umat Buddha itu semoga kita ada pencerahan-pencerahan kecil di dalam hidup kita. Bapak Ibu, ya, kalau anak kecil mereka belajar matematika, sangsu ya, matematika. Belajar tentang Pitagoras atau apa ya yang agak gampang. Perkalian lah. 3 kali 5. Berapa 3 kali 5? 15. Mungkin kelas 1 masih tak paham 3 kali 5, betul atau tidak? Hingga suatu saat diajari sama guru, mengerti bahwa 3 kali 5 adalah 15 dan dia paham untuk menghitung, berarti anak ini sudah mendapatkan pencerahan. Oh, akhirnya wah ngerti. Betul? Ini pencerahan loh. Ya. Seperti halnya kita belajar agama Buddha. Selama ini ada hal-hal yang kita tidak paham, kita keliru. Oh, kita sikit-sikit marah. Sikit-sikit ya beisong ya. Koutak paham tak ya? Mau bersih ya sedikit kalau anaknya agak ini kita udah marah. Ketika suatu saat kita sembahyang, kita bermeditasi, kita belajar dharma, akhirnya kita menjadi lebih baik. Oh, saya harus menahan, saya tidak boleh emosi-emosi. Disitulah pencerahan. Nah, disitulah Anda telah menjadi seorang Buddha ibaratnya. Pencerahan itu Anda dapatkan. Saya memberikan contoh. Berapa hari yang lalu saya pesan minum di Kopitiam, ya, di Kopitiam. Saya pesannya itu adalah kopi kosong, ya, kopi tahu ya, kopi kosong tuh kopi bolok teng ya. Lalu pelayannya itu bilang, oke, kopi kosong ya, yang cangkir berarti yang kecil ya. Oke, habis itu orang itu antarnya itu malah teh kosong, teh tawar yang cangkir. Saya bilang, oh saya pesannya itu bukan loh teh loh, tadi saya bilangnya kopi. Ya, orang itu debat. Oh, Bapak tadi pesannya itu teh loh, bukan kopi loh. Ya, saya kan tadi udah ngomong sama Bapak, ulangi lagi. Oh, saya itu sama istri saya pun dengar saya mengatakan tuh kopi, bukan teh. Tapi dia itu mengatakan bahwa dia pesannya itu adalah, yang saya ngomong itu adalah kopi. Saya ngomong itu adalah teh. Dan pada saat itu kalau saya tidak belajar Buddha Dharma, mungkin saya akan emosi. Aduh, kamu ya, tadi ini loh 2 orang dengarnya itu kopi loh, bukan teh. Kamu masih mau debat lagi ya. Tadi pada saat itu saya mengalami pencerahan ibaratnya. Oh, tidak boleh marah. Minum teh sama kopi sama saja. Dah terima saja. Dia tidak, ibaratnya kalau saya debat lagi, kasihan nanti kalau bosnya tahu, mungkin dia kena marah. Ya, meskipun menang, dia menang debat ya. Apa dapatnya? Saya menang debat ya, apa dapatnya? Akhirnya apa? Pencerahan itu ibaratnya ya, pada saat itulah pencerahan-pencerahan itu kita dapatkan. Ya, jadi budayana itu ya menuju pencerahan. Pencerahan itu ya yang tertinggi itu adalah nibbana. Tetapi di dalam mengarungi samsara ini semoga kita mendapatkan pencerahan-pencerahan kecil. Kaiu, kaya, kaiu, buka. Ya, ibaratnya pikiran kita, pandangan kita itu terbuka. Oh, jangan lagi kita marah. Ya, oh jangan lagi kita ini. Kaiu, ya, pencerahan ibarat bahasanya atau penggugahan.
Ya, lanjut ya. Nah, ngomong kita adalah umat Budayana. Nah, sekarang apa praktiknya? Ya, barangkali ini boleh bantu dibagikan. Oke, kita tunggu dulu ya. Praktiknya umat Budayana itu tertuang di dalam misi. Ya, misi kita, misi bersama kapal besar dari keluarga Buddha Indonesia. Ya, ini adalah misinya kita semuanya sebagai umat Buddha. Ya, nanti dari Romo akan dibagikan ini selembar kertas. Semoga cukup ya. Kalau nggak cukup share aja. Nanti itu boleh dibawa pulang ya. Nggak cukup ya. Ibaratnya kalau yang nanti di share aja. Oke, misi Budayana itu adalah mengamalkan dan berbagi tentang esensi ajaran Buddha secara kontekstual melalui transformasi diri dan transformasi sosial dengan berpegang teguh pada nilai non-sektarian, inklusivisme, universalisme, dan pluralisme, serta berkeyakinan kepada Sang Hyang Adi Buddha atau Dharmakaya. Jadi sebenarnya kita ke wihara itu dari badan tertinggi kita itu sudah memberikan kita itu satu misi. Berharap umat Buddha itu semuanya itu bisa bersama-sama menjunjung tinggi misi ini. Ya, apa misinya? Ya, mengamalkan dan berbagi tentang esensi ajaran Buddha secara kontekstual. Nang mang jelaskan ya, pelan-pelan kita jelaskan. Mengamalkan dan berbagi tentang esensi ajaran Buddha secara kontekstual. Nang huk miam keng pai huk belajar dharma, mau kita liam keng baca parita, kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak ada praktiknya, sama saja nol, kosong. Ya, kosong. Kita tidak praktik, kosong. Berharapnya apa? Semoga umat Buddha semuanya itu bisa mulai sedikit tuh mempraktikkan agama Buddha, ajaran Buddha. Secara kontekstual. Apa artinya kontekstual? Kontekstual itu adalah bisa dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti tadi. Kalau kita bilang, kalau kita baca parita dari wihara itu cuma baca parita, pulang mama suruh ayo mandi. Wah game habilia masih main. Nah, itu berarti apa? Sebenarnya ke wihara itu kayaknya sia-sia. Tidak tahu mana yang prioritas, tidak ada kebijaksanaan. Ya. Ketika kumpul sama keluarga. Oh, yang sudah susah-susah kita kumpul sama keluarga, yang kita fokus tuh di teman chat kita. Yang dekat ini kayaknya wah transparan, tomeng ya, kayak poli ini, kaca. Ketika kumpul sama teman udah bahagia, ayo kita kumpul yuk. Sudah kumpul pada main handphone. Aduh, untuk apa kita berkumpul? Ya. Ajaran Buddha itu seharusnya bisa membawa kebahagiaan di dalam sendi-sendi kehidupan. Nanti kita akan belajar bagaimana cara hidup kita. Ya, cara melatih diri kita di dalam Budayana. Ya, melalui transformasi diri dan transformasi sosial. Jadi transformasi itu berarti perubahan. Cikai piang hua. Tonang kaki seng diri kita sendiri, transformasi diri dan transformasi sosial. Nang nonang cohonang, sanang cohonang, semoga nanti
nang kai xiahui semuanya bisa baik. Satu orang merubah diri, transformasi diri, mengubah diri jadi baik, 2 orang jadi baik, 3 orang jadi baik. Semoga kita bisa sama-sama di dalam masyarakat ini bisa menjadi baik juga. Seperti halnya kalau Anda ke wihara, mengabdi, melakukan pengabdian. Itu juga salah satu contoh dari transformasi sosial. Semoga dengan kebaikan kita, dengan usaha kita dalam mengabdikan diri pada wihara, dapat memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Itu namanya transformasi sosial. Ya, dan nanti di bawahnya barangkali di lain waktu. Lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat apa tujuan belajar Buddha Dharma. Ya. Sering kita mengatakan bahwa oh nang harus huaxing, fasin, ya sering ya kita mendengar kata itu ya. Oh belajar Dharma itu harus membangkitkan hati yang tulus, membangkitkan hati. Ya, apalagi kalau di kalangan Chinese itu sering bilang harus fasin ya, harus huaxing. Mau ke wihara, mau berbuat baik itu harus huaxing. Oh, kamu luar biasa berbuat baik. Kamu sangat huaxing ya, sangat mengembangkan bodhicitta, ibaratnya seperti itu. Nah, sekarang huaxing itu atau fasin itu di dalam agama Buddha itu ada 3. Ya, ini jadi tujuan kita. Yang pertama itu adalah kusala cita. Kusala cita itu atau biasanya kalau sering kita dengar itu adalah ceng san sin. Ceng itu bertambah, sang itu meningkat. Sin itu adalah hati. Ceng san sin artinya kita menjadi umat Buddha, tujuan kita belajar Buddha Dharma itu adalah sehari demi sehari kita belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Cik-cik demi cik-cik, sehari demi sehari kita jadi lebih welas. Cik-cik lebih tu cik-cik, sehari demi sehari menjadi lebih cepet. Cepet itu artinya apa? Cinta kasih. Sehari demi sehari menjadi lebih tidak sikit-sikit marah. Sehari demi sehari menjadi lebih tidak sikit-sikit cemburu. Ada sini yang sikit-sikit cemburu. Ya, tetangga udah beli TV. Rasanya aduh, TV tetangga itu kayak mengganggu sekali. Ya, cemburu. Atau tetangganya pergi jalan-jalan. Ya, saya pun jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang aja, saya ke Singapura. Ya. Iri hati, ada yang seperti itu tidak? Ya, nah ini bagaimana nanti kita belajar bagaimana mengubah iri menjadi turut berbudita, turut berbahagia. Ya, ada yang berbisnis, barangkali jual nasi lemak. Ya, sehari jual 30 bungkus. Taunya tetangganya sehari jual 35 bungkus. Tetangga itu gak enak lah, punya saya lebih enak. Ya. Toko tetangga lebih ramai, ya dia sana nggak mulai cemburu, apa aja alasan bisa kita sampaikan. Nah ini loh kurang tepat. Ya belajar agama Buddha dalam belajar untuk menjadi diri yang demi hari, sehari demi hari itu menjadi lebih baik. Ya mengerti ya? Sama menjadi mama. Bagaimana kita jadi mama yang baik? Menjadi anak, bagaimana kita menjadi anak yang lebih baik? Sampai kita tua, ya, mama kita itu udah tua, kita tetap harus berbakti. Ya kira-kira seperti itu. Yang kedua, culisin atau kita sering dengar ya, sangwega cita. Turut sangwega cita. Artinya apa sangwega cita ini?
Ya. Sangwega itu melihat, mengamati, ya, bahwa hidup itu sehari demi sehari, kita itu hidupnya tidak kekal. Meskipun kita menjadi orang lebih baik, tapi paham tidak bahwa ketika kita udah meninggal sebagai seorang, ibaratnya kalau saya sebagai candi, kehidupan berikutnya mau jadi apa? Mengerti bahwa hidup kita ini masih di dalam lunhui, di dalam samsara. Oh, saya itu dulu pernah jadi ini loh. Pernah jadi seorang dewa loh. Tapi sekarang wat jadi manusia. Dulu wat coseng loh, citung wat manusia. Ya, seng ya, bukan hoseng ya. Ya, mungkin barangkali dulu kita adalah hoseng. Hoseng itu lalat ya. Kehidupan ini kita sebagai manusia. Kehidupan berikutnya saya mau jadi apa? Ya. Apakah kita mau terbebas dari samsara ini atau tidak? Menjadi umat Buddha itu harus bersangwega cita. Artinya apa? Kita itu harus bertekad. Kita mau keluar dari lunhui ini, samsara ini. Kita mau keluar dari samsara ini. Halo lah, mai cho nang liu, mai cho gu liu, mai cho kau liu, mai cho iyo liu. Mai cho setan lah, mai cho siang lah. Wah, ai ke seng hu, ai ke cho hu. Itu yang harus kita bangkitkan. Sekali lagi saya katakan, ya, ingat di dalam kisah Buddha itu ada kisah yang namanya Todeya. Todeya tahu ya? Ada satu umat berumah tangga namanya Todeya. Todeya ini di zaman Buddha itu dia tuh sangat kaya. Uluinang ya, kaya sekali. Tetapi dia tuh sangat pelit. Udah diokiam siah, lokek, ya. Pelit sekali sampai mati, dia itu menjadi seekor anjing. Ini udah jadi orang kaya loh, jadi orang yang menengah, orang yang kaum tinggi loh, pengusaha besar. Tetapi mati itu malah terjatuh sebagai seekor anjing. Anjing yang menjaga hartanya. Buddha datang, ketika Buddha itu datang memberikan pencerahan, dia tuh tidak masuk. Tidak ada pencerahan, tidak bisa kaiu. Hingga suatu hari terlahir sebagai seekor anjing. Ya. Nah, nanti ceritanya silakan baca ataupun silakan search ya di Google. Ya, kita tidak melanjutkan tentang itu. Jadi saya ingin melanjutkan. Jadi umat Buddha itu harus punya apa namanya? Punya pemikiran bahwa kita mau keluar dari samsara. Ya. Jangan sekali-sekali kita bilang I love you forever. Semoga kehidupan berikutnya saya masih jadi istri kamu. Itu bahaya sekali. Ya, seolah-olah kita itu apa namanya ya? Mau bertemu terus ya kapan habisnya? Tapi kita mungkin bisa mengubah I love you forever. Semoga kita bersama-sama nantinya bisa mencapai pencerahan atau mencapai kebudaan. Makanya kalau di dalam agama Buddha itu suami istri itu sering dibilang tongsiu. Tongsiu itu adalah orang yang sama-sama melatih diri. Ya, sama-sama melatih. Kayak kita ini di wihara ini kita sering bilang tongsiu, sama-sama melatih diri. Sama-sama belajar. Ya, atau tongxue kalau sekolah itu kan kawan sekolah itu namanya tongxue, sama-sama belajar. Ya. Jadi kita harus ada culi sin sangwega cita. Makanya setiap kali orang meninggal sering ada ucapan turut bersangwega cita. Artinya apa? Oh, orang ini meninggal kita ingat, wah kita pun akan meninggal suatu hari.
segeralah kita berbuat baik, melakukan hal-hal yang baik. Mengerti? Bapak Ibu, saudara-saudari, di sini ada yang mau keluar dari lingkaran samsara atau tidak? Mau atau tidak? Mau. Oh, jangan mau jadi orang kaya ya. Saya kasih tahu ya. Orang kaya uluinang ya. Berapa orang kaya itu yang benar-benar berbuat baik? Banyak orang kaya, meskipun sekarang itu dia kaya, berarti kehidupan yang lalu itu dia luar biasa. Dia banyak berbuat baik. Tetapi kehidupan ini dia karena kekayaan dia pamer. Ya, kayak kasus-kasus yang sering kita lihat di media sosial. Wah, pamer. Lalu mukul orang. Ibaratnya ya nanti duit bisa menyelesaikan semuanya. Ya, kita lihat kasus Verdi Sambo, kasus Rafael ya. Itu semuanya Mario Dandi merasa dirinya kaya padahal sekarang itu dia udah kehidupannya udah sangat baik. Tetapi kekayaannya itu ataupun karma baiknya itu menjadi karma buruk loh bagi kehidupannya. Ya, makanya sering kita dengar itu ada istilahnya moye. Ye itu artinya karma, mo itu jahat. Karma iblis ya, mo itu kayak mokui. Pernah dengar tidak? Mokui. Ya, dia itu kayak karma iblis. Karma baiknya itu malah menjadi karma iblis. Dia sekarang itu jadi orang kaya, tetapi dia tidak bisa menggunakan kekayaannya itu untuk terus berbuat baik, terus berbuat baik. Tetapi malah karma baiknya itu kehidupan sebagai orang kaya malah digunakan untuk menyiksa orang, membuat orang susah. Nah, nantinya itu kehidupan berikutnya nanti jadi apa? Barangkali masuk neraka ataupun jadi seekor binatang, susah nanti bisa kembali lagi menjadi meningkat lagi di alam kehidupan yang baik. Ya. Nah, yang ketiga, tadi kita udah yang pertama censangsin atau kusala cita, yang kedua adalah sangwega cita, yang ketiga adalah bodhicitta, putishin. Artinya apa? Kita menyadari bahwa putishin itu artinya adalah kita mau menjadi berguna bagi orang lain. Ya. Mau muncul tekad untuk membantu orang lain. Ya. Nih kalau di agama lain itu pun sama. Semoga hidup kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Kalau di dalam agama Buddha, semoga hidup kita bisa menjadi berkat bagi semua makhluk. Bahkan di dalam agama Buddha, kita melihat seekor binatang, kita pun harus merenung. Ini jadi binatang, pasti kehidupan yang lampau itu ada karma buruk yang dilakukan. Semoga kita masih mendoakan. Semoga binatang ini bisa terlahir nanti di kehidupan yang lebih baik. Kita melakukan pengabdian di wihara itu sama halnya kita membangkitkan bodhicitta. Semoga banyak orang bisa belajar agama Buddha dan nantinya bisa mendapatkan manfaat dari belajar agama Buddha. Ya, jadi ingat ya ada tiga sancong sing, ada 3 jenis sin ya atau hati. Yang pertama adalah kusala cita, censang sin, ya menjadi orang lebih baik. Yang kedua adalah sangwega cita, ingin keluar dari roda samsara. Dan yang ketiga adalah putising atau bodhicitta. Hidup kita menjadi bermanfaat bagi semua makhluk, bagi sesama. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita akan lihat setelah kita belajar tentang tujuan belajar Buddha Dharma, sekarang bagaimana praktiknya secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, ini 10 cara hidup umat Buddhayana. Tolong ini nanti mulai hari ini kita mulai praktekkan. Ya, mulai kita praktekkan sehari demi sehari.
Yang pertama, perbanyak kebajikan dan berlaku murah hati. Syefo cái năng yang pertama itu sih nang dia cohosim sama murah hati. Murah hati itu sih mai kiam siap. Artinya belajar dharma itu yang pertama adalah perbanyak kebajikan. Banyak-banyak berbuat baik dan berlaku murah hati. Ya, atau kita sering bilang dana. Ya, praktik dana. Dana itu, Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, dana itu kita memberi, tetapi sebenarnya memberi itu sampai di mana kita melatih dirinya. Seharusnya kita itu bisa melatih diri berdana itu sampai kita itu murah hati. Nah, di dalam hati kita itu tidak ada satu perasaan pelit. Nah, kita di dalam kehidupan sehari-hari itu sudah menjadi orang yang terbiasa berbuat baik. Menjadi orang yang murah hati. Sekali lagi, mengapa orang itu bisa kaya? Nah, kita lihat orang itu banyak yang jadi orang kaya. Mengapa mereka bisa kaya? Bukan hanya pada nilai dari dana yang diberikan, tetapi semurah hati apa, seikhlas apa kita dalam beramal. Ya, makanya kalau slogan Kementerian Agama itu ikhlas beramal itu memang luar biasa. Seikhlas apa? Apakah kita itu udah murah hati atau tidak? Kita berbuat baik, ya, masih berharap tidak kita diucapkan terima kasih. Ada tidak yang di sini berbuat baik, ya, mengharapkan orang itu masih mengucapkan terima kasih? Kalau orang tidak mengucapkan terima kasih, rasanya tidak tahu berterima kasih. Kalau memang masih seperti itu tidak apa-apa, namanya juga masih belajar. Saya beberapa hari yang lalu itu di mana ya, di pesawat itu, di tempat duduk depan saya itu anak-anak itu nangis terus, ya, nangis terus. Lalu istri saya itu memberikan permen ataupun kayak sekarang kan banyak kayak makanan-makanan kecil ya ke adik yang duduk di depan. Oh, anak itu nangis terus. Jadi istri saya kasih. Dalam hati saya, anak ini udah dikasih, dia diam. Tetapi dia sepertinya anak ini ya biasa-biasa saja, tidak ada kayak rasa terima kasih. Oh, pikirnya ini memang ini anak-anak wajar. Oh, mamanya tahu ini anak ini dapat kayaknya permen ya ataupun snack ya dari belakang. Tapi mamanya pun tidak ada kayak ucapkan terima kasih atau apa-apa. Di dalam hati saya yang masih penuh dengan loba dosa moha, mungkin kita akan merasa, kok ibu depan ini nggak tahu berterima kasih ya? Berarti apa? Pada saat itu saya masih belum tulus. Saya itu masih belum bermurah hati. Pada saat itu saya belajar untuk menjadi murah hati. Setiap kali seperti itu kita harus ibaratnya ini pencerahan loh. Berarti saya itu masih lokek ya. Saya itu ceramah seorang murah hati tapi saya itu masih pelit. Jadi saya harus belajar. Dari sini saya belajar untuk murah hati. Memberi dengan tulus. Apakah kita bisa melatih? Kalau di dalam hati kita itu masih pelit, ayolah pelan-pelan kita belajar. Namanya juga kita masih manusia. Ya. Paham ya? Kalau kita bisa memenuhi yang pertama ini, berarti nanti kita akan jadi orang kaya loh. Sadu, sadu, sadu. Ya, semoga semuanya nanti menjadi orang kaya di kehidupan ini. Ya, dan kehidupan berikutnya kalau menjadi manusia lagi. Yang kedua,
menjalani sila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi sering kita baca Parita Pancasila, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berbuat susila dan lain-lain. Tolong, ayo kita mulai belajar menjalankanlah sila ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang masih terbiasa pukul nyamuk ya, mulai belajarlah. Kalau udah tak sengaja ketepuk nyamuknya, menyadarilah, oh ini saya salah ya. Semoga saya tidak mengulangi lagi. Jadi saya ajarkan Bapak Ibu itu, ini adalah metode yang diajarkan biasanya di dalam Tantrayana. Ya. Pernah Bapak Ibu itu melakukan satu kesalahan, ibaratnya membunuh seekor nyamuk, pernah? Pernah? Pada saat membunuh seekor nyamuk, terkadang kita itu sudah ada karma buruk. Bagaimana cara untuk bertobat? Ya, saya kasih tahu ya. Ataupun barangkali kita itu sudah pernah berbohong atau berucap kasar. Ya, karena memang marah sekali kita berucap kasar. Ya. Di dalam kehidupan samsara ini barangkali memang pernah kita itu tidak bisa menahan ya. Keceplos ataupun ada yang secara sengaja kita melakukan karma buruk. Kita harus, ini ya dengarkan ya, kita harus mengakui kesalahan. Di dalam bahasa Mandarin itu Qiu Chan Hui, pertobatan. Mengakui ya, kalau kita ini pada saatnya kadang maaf kata ya, kita ini kadang kerja, barangkali kita pernah memarahi bawahan kita ataupun anggota kita, ataupun kita pernah menyakiti siapapun juga atau berbohong atau membunuh. Mengakuilah, oh saya itu pada saat ini saya salah, saya memohon maaf. Ya, ini renungkan dulu. Mengakui kesalahan. Kemudian berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Ya, tetapi berjanjinya itu dalam kurun waktu yang bisa kita tepati. Contoh, semoga dalam kurun waktu, saya berjanji untuk tidak melakukan berbohong ini lagi dalam kurun waktu 2 jam. Di dalam 2 jam itu benar-benar kita melatih diri untuk tidak berbohong. Paham ya? Paham ya? Kita tak sengaja ketepuk nyamuk nih. Ketepuk nyamuk. Nyamuknya itu mati. Wah, karma buruk loh. Segeralah bertobat. Oh, saya itu telah membunuh nyamuk. Saya meminta maaf, saya memohon kesalahan, mengakui kesalahan saya. Semoga saya tidak mengulanginya lagi. Dan bertekad untuk melakukannya itu, barangkali kita bertekad dalam hati itu, saya tidak akan membunuh dalam waktu 6 jam ke depan. Di 6 jam ke depan tuh benar-benar kita menjaga untuk tidak melakukan pembunuhan lagi. Ya. Oke? Ya. Oke, berikut ya. Lanjut nomor 3. Menghargai orang lain, santun, sabar, dan penuh toleransi. Barangkali di sini ada ya yang kewiyara itu merasa terganggu dengan teman sebelah. Atau mungkin teman sebelah itu memang belum mandi. Ya kita, aduh bau kali. Gara-gara itu kita kayak rasanya nggak nyaman. Ya kita sebenarnya belajar agama Buddha, jadi umat Buddha itu harus toleransi. Ya, jangan karena masalah sedikit, wah kita udah marah. Ya, kayaknya kayak kita ke pasar, lalu ada ke pasar ya, ada ibu-ibu kadang ke pasar tuh masih suka duitnya taruh di ketiak ada ya. Ya. Sekarang kayaknya nggak gitu lagi ya. Sekarang ke pasar pakai QRIS ya, ada? Belum ya. Ke pasar taruh ketiak, ya, duitnya itu bayar ke kita sebagai orang toko nih. Aduh, duitnya bau kali.
rasanya bagaimana gitu, ya. Coba kita itu kalau belajar Dharma itu mulai dikit-dikit ya, kita sikit-sikit kita komplain, belajar untuk toleransi, ya. Orang tetangga sebelah barangkali pulangnya agak malam, jadi agak bising, berisik. Ah, ini sebelah, ini bising kali malam-malam. Kita coba belajar toleransi, ya, menghargai orang lain, santun, ya, uloi mau ya, santun. Kayak presiden kita itu santun sekali, berjalan ya, kalau ketemu orang yang lebih tua kita menunduk, itu itu santun, ya. Mendengar dharma dengan baik itu santun, ya. Berikut yang nomor 4, bersemangat dan bertekad teguh dalam praktik dharma, menjalankan semua yang bajik dengan gembira. Di umat Buddha itu harus bersemangat terus, bertekad teguh dalam praktik dharma. Ada hal-hal yang bajik itu kita lakukan dengan penuh gembira. Kayak kewiara, ya, berbuat baik kita lakukanlah dengan penuh gembira. Berikut nomor 5, rutin dalam bermeditasi, berlatih meditasi. Ini dalam kurung termasuk nianfo. Barangkali Anda suka meditasi, harus tekun laksanakan. Barangkali Anda suka nianfo, laksanakan dengan baik. Barangkali ada yang waktu itu pada saat Covid ya, kita semuanya itu mendukung pada baca tapeco. Ada yang sudah terbiasa baca tapeco tiap hari, laksanakanlah tiap hari. Harus ada praktik yang terbiasa di dalam diri kita. Mengerti atau tidak? Ya. Jadi seolah-olah kalau kita ketika kita marah, usahakan kita itu ingat kepada praktik kita. Ketika kita meditasi, udah terbiasa meditasi, ada yang tiba-tiba membuat kita marah, kita ingat, oh, napas masuk, napas keluar, tidak jadi marah. Ya. Ada yang membuat kita marah, ibaratnya kalau kita di jalan itu ketabrak mobil kita tiba-tiba ingat Amitofo, Amitofo. Saya tak marah. Tenang, tenang, tenang. Ya. Ada yang setiap hari baca tapeco, ya, Buam Impusa. Ketika di tengah jalan ya, di klakson sama orang, pip. Oh, namo tassa tape kuansing pusa, tidak jadi marah. Berlatihlah, ya, berlatihlah dengan baik. Tekunilah, rutinlah dalam melakukan praktik sehari-hari. Saya mencobanya. Saya tiap pagi bangun, habis mandi, saya rutin, ya, bertekad, itu udah tekad di dalam hati. Tiap bangun itu sudah mandi, saya harus melakukan puja bakti. Jadi membersihkan altar ya, paling ganti air minuman di altar, kemudian menyalakan lilin dan baca parita. Baca tapeco ya, barangkali mungkin saya cocoknya baca tapeco ya. Saya rutin tiap hari itu baca tapeco dan pelimpahan jasa. Saya udah laksanakan itu udah berapa tahun ya? Dan itu benar-benar terasa, ya, terasa ada energi, ya, ada satu kekuatan dari rutinitas kita yang baik itu. Ya, ini sering saya sampaikan, barangkali ada yang tahu, beberapa tahun yang lalu saya itu pernah di teror ya, ibaratnya pas saya pulang dari toko, ya, saya itu dipukul ya. Ada 2 orang naik motor itu ikut saya dari belakang dan mereka itu mau merampok saya. Mau merampok ya, paham ya? Saya itu turun dari mobil masih berpikir positif. Barangkali ini ojek mau tanya alamat.
Sudah sampai depan rumah itu, ya, sudah sampai depan rumah. Saya berpikir positif, ini ada ojek mau tanya alamat. Ketika ojek itu datang, tiba-tiba dia itu tabrak saya dan mengambil tahu linggis tidak ya? Yang orang kalau motor itu kan, motor tuh untuk buka ban itu, ya, besi itu ya, itu langsung dia pukul kepala saya, entah berapa kali pukul, ya, sampai darahnya itu banyak sekali, dan itu memang jahit itu sampai 40 jahitan, dan orangnya itu ya akhirnya kabur karena saya teriak, tolong, tolong gitu ya, Amitofo, tolong. Pada saat dipukul itu saya itu terbiasa, Amitofo, tolong, tolong. Untung tetangga sebelah itu menolong, ya, mendengar. Memang karma baik, ada tetangga yang sedang duduk di teras, dia mendengarnya dan dia keluar untuk menolong saya. Dan waktu itu memang saya udah dipukul sampai setengah mati, ya memang setengah mati ya, udah pusing, darahnya udah banyak, tetapi tidak pingsan. Sampai ke dokter, dokternya pun aneh. Oh, kok orang ini dipukul sampai sekeras ini ya, tidak pingsan, tapi masih darah itu udah banyak sekali. Baju ini udah darah semua, ya. Dan waktu itu ya langsung diinfus. Besoknya itu disuruh cek ke tempat ini ya, kepala ya. Kepala ini apa kena otak dalam atau tidak. Wah, syukur sekali tidak kena ke kepala, tidak kena ke otak. Ya ibaratnya kata dokter tuh untung masih luka luar. Kalau lihat tuh memang kamu sangat beruntung katakannya. Di dalam mobil itu memang saya itu naik mobil tuh sambil ya baca ini. Waktu itu masih Covid ya. Covid itu kita kan mendukung orang itu untuk baca tapeco. Jadi saya pun kejar, ayo kita harus sama-sama baca tapeco. Jadi saya pun kejar. Ayo sehari saya bertekad hari ini mau baca berapa kali tapeco. Saya namo holatana tola yeye. Memang ketika itu selesai turun dari mobil, ya mungkin pada itu memang para bodhisatwa memberkati. Memang karma baik kita. Ya, dan ya tidak apa-apa. Barangkali ya cuman agak pelupa aja habis kejadian itu. Ya memang, dan ternyata saya mengingat-ingat kembali di beberapa tahun yang lalu ada yang mengatakan, ya ada saat saya duduk di wihara waktu itu, pas waktu itu lagi rame-ramenya acara wihara, lalu ada satu orang itu datang menghampiri saya sama teman saya, ya, dia bilang, kamu kalau lihat dari mukamu, kamu itu orangnya kehidupannya itu baik. Ya, lalu dia lihat tangan saya pun kaget nih, orang tak kenal tiba-tiba ngomong begitu ke saya. Dia bilang, kamu itu hati-hati ya, pada umur berapa ini ya, umur ke berapa ya dia bilang itu, kamu akan ada satu ada satu masalah. Dan coba kamu kalau mau percaya sama saya, kamu boleh inilah berdana, nanti sembahyang, saya akan bantu sembahyang. Dalam hati saya mengingat-ingat kembali ya, barangkali inilah ada satu orang yang saya tidak kenal pada saat, barangkali saya umur 20-an waktu itu, dibilangnya seperti itu. Dan itu memang terjadi. Dibilangnya itu ada satu masalah besar, ya ada satu apa namanya? Ada satu ya hal yang buruk lah yang terjadi pada diri kita. Maka itu Bapak Ibu semuanya, kalau kita berbuat baik, sering berbuat baik, apabila keuntungan itu belum datang, maka sebenarnya kemalangan atau hal buruk itu sudah menjauhi kita. Paham? Kalau kita rutin berbuat baik, kita belum hoki nih, belum beruntung ya, tapi percayalah bahwa kemalangan itu atau hal-hal yang buruk itu udah menjauhi kita.
Ya, ini sabda Buddha. Ya. Kalau jangan orang bilang, oh saya tiap hari berbuat baik, tapi kok saya masih begini-begini. Sebenarnya ya, kalau kamu tidak berbuat baik, kamu akan lebih parah. Ya, jadi lanjut lagi ya. Nah, rutinlah dalam meditasi ataupun dalam praktik yang kalian suka. Harus ada. Ya, coba mulai sekarang ya, yang masih belum ada, yang suka meditasi, mulailah melatih meditasi. Ataupun baca Amitabha, paling gampang tuh Amitabha, Amitabha, Amitabha. Itu dibiasakan. Dibiasakan. Ya, ibaratnya kalau ketika kita kaget pun kita ngomongnya Amitabha, bukan ngomongnya oh ya mamamu apa. Ya, ada yang kaget itu kan oh copot ataupun apa. Ya, itu coba diubah. Kalau bisa kaget itu Amitabha. Atau kita lihat umat Islam itu pun luar biasa, kaget Masya Allah ya, atau apa ya, Astagfirullah, ya itu sebenarnya positif. Ya, berikut berlatih bijaksana dalam menjalankan kehidupan. Ya, berlatih bijaksana dalam menjalankan kehidupan. Saya memberikan satu contoh. Ada di sini yang suka nienfo? Ada? Sini yang suka baca Amitabha, tunjuk tangan? Tidak ada ya? Oh, ini ada. Ya. Ada orang yang sering baca Amitabha, oh Amitabha, 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 Amitabha. Itu kayak orang suci, kemana-mana dia baca Amitabha. Tetapi ketika dia ada orang yang membuat dia marah, oh dia itu marahnya itu lebih mengerikan. Dia ya, meskipun dia itu rutin ke wihara, tapi dia cepat marah. Ini ada salahnya. Ya, ini contoh ya, ini ada satu cerita. Ada satu orang, dia itu tiap hari itu baca, ada satu biksu, ya, ada satu biksu atau bante atau sehu lah. Tiap hari itu baca Amitabha, 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 Amitabha. Dia rajin sekali Amitabha, Amitabha, Amitabha. Muridnya, ada satu orang muridnya, dia lewat, ini suhunya lagi baca doa, dia lewat, muridnya lewat. Suhu, ya kan, suhunya lagi Amitabha, Amitabha, suhu. Dia panggil, suhunya bilang, ada apa? Ya kan? Ada apa? Ya bilang, tak ada suhu, saya halo, bye bye gitu kan. Nah, dah suhunya itu, kamu ini orang lagi doa, kamu ganggu aja, ya kan? Oke, besok harinya suhunya baca lagi doa. Amitabha, 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 Amitabha. Itu muridnya datang lagi. Halo suhu. Ya kan? Suhunya, kamu nih ganggu lagi. Ada apa? Tanya ada apa ya? Tak ada suhu, cuma sapa saja. Ya kan? Suhunya marah lagi. Kamu yang lain kali saya baca jangan ganggu-ganggu ya. Lanjut suhunya. Berikutnya, suhunya lemkeng lagi. Amitabha, 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 Amitabha. Anak itu lewat lagi. Halo suhu. Suhunya udah, kamu ya ganggu terus setiap hari saya lemkeng. Udah marah sekali, udah pukul-pukul ya. Anak itu bilang, suhu, maaf ya suhu, saya bertanya. Suhu tiap hari panggil Amitabha, Amitabha, Amitabha. Ya, emang suhu panggil Amitabha untuk apa? Ya. Amitabha apakah ada marah sama suhu? Tidak. Mungkin Amitabha pun pek-cek ya, ibaratnya dipanggil terus. Ya. Tiba-tiba guru itu tercerahkan. Oh ya, saya itu baca Amitabha, saya itu masih belum bijaksana. Saya harus belajar untuk bijaksana. Dia tidak sikit-sikit marah. Mengerti? Ya. Jadi itu ya, berarti bijaksana dalam kehidupan. Ya. Sama kita mengerjakan sesuatu di dalam apapun juga pekerjaan kita itu harus kerjakan dengan baik. Ya, sehari demi hari lebih baik, itu juga bijaksana. Ya, sehingga orang itu lebih mudah untuk memahami apa yang kita inginkan. Ya.
apa yang ingin kita capai. Kalau yang sekolah, jangan hanya doa saja. Om mani padme hum, om mani padme hum. Dengarnya baca om mani padme hum bisa mendapatkan pencerahan. Jadi dia ujian tuh baca om mani padme hum, om mani padme hum. Gimana mau mengerjakan soal matematika? Ya, habis dengar ceramah pulang ujian matematika, ya katanya baca Om Mani Padme Hum bisa ada pencerahan, ya bisa buat pintar. Baca Om Mani Padme Hum tapi tak mau belajar. Besoknya nggak bisa menjawab pertanyaan, pulang menyalakan Romo yang di wihara ataupun menyalakan Om Mani Padme Hum-nya itu tak manjur. Itu berarti tidak bijaksana. Ada orang yang baca doa Om Mani Padme Hum Tum Namo Amitofo tapi ketika kerja tidak kerja dengan baik. Ya, ada orang kan mungkin barangkali kayak saya ya buka toko, toko. Oh, barangkali rajin sembahyang. Tetapi sama karyawan tidak urus, barang tidak rapikan, tidak susun yang baik, orang datang belanja tidak nyaman ya pasti lari lah. Meskipun kita tiap hari baca doa, bagaimana baca doa tidak diiringi dengan satu usaha, ya daya upaya yang benar, usaha yang benar, ya sia-sia juga. Ya, lanjut ya biar cepat. Yang ketujuh, berbagi jasa kebajikan kepada semua makhluk. Huisyang, ya melimpahkan jasa. Jadi kayak kita di Wira Widya Dharma, ya nanti cengbeng kita pelimpahan jasa, ya bulan 7 kita pelimpahan jasa. Setiap kebaktian kita pelimpahan jasa itu menjadi hal yang wajib. Pelimpahan jasa pada semua makhluk, ya, pada leluhur kita, kepada Yuan Qing Caiju, kepada makhluk yang berutang budi, ya itu penting sekali. Ya itu adalah praktik yang harus kita lakukan. Ya berikut, hidup menjadi berkat bagi semua makhluk. Ya, kalau di Kristen itu ada lagunya. Hidup ini hanya adalah kesempatan. Hidup ini bukan apa ya? Nah, ya pokoknya seperti itu. Sebenarnya kita melihat bagaimana umat Kristen itu pun melakoni bodhicitta itu. Bagaimana melakoni bodhicitta? Kalau kita agama Buddha ini pun hampir tiap hari semoga semua makhluk bahagia. Itu kan hampir sama. Cuman actionnya itu harus ada. Hidup kita itu dengan keberadaan dari seorang Wilson, semoga bisa menjadi berkat. Dengan keberadaan saya sebagai ibu dari 4 anak dan suami dan sebagai suami dari si A, semoga saya bisa memberikan berkat baik keluarga ini menjadi lebih baik. Semoga dengan keberadaan saya di rumah sebagai anak kedua, saya bisa membawa berkah bagi papa, bawa berkah bagi mama, bawa berkah bagi adik-adik saya. Itu loh, bagi abang saya, bagi keluarga saya. Semoga dengan keberadaan saya di Wihara Widya Dharma bisa membuat bakti sala ini semakin bersih, orang datang sembahyang nyaman. Semoga dengan keberadaan saya sebagai saya sebagai bos, ya, saya sebagai pengusaha, saya bisa orang datang belanja itu bisa bahagia, yang ada masalah. Kadang orang datang belanja ini kan, kadang kelihatannya kasihan sekali, barangkali ada masalah, barangkali dia duitnya tidak cukup. Kita berdoa semoga dengan keberadaan saya jual barang dengan harga yang pas, orang ini pun bahagia, dia bisa membeli sesuatu dengan harga yang tidak mahal. Dengan keberadaan saya sebagai pengusaha, karyawan-karyawan saya, dia bisa hidup dengan baik. Dengan saya sebagai seorang karyawan, semoga ya kayak kita ada karyawan ya, yang barangkali ada karyawan yang apa yang kerjanya ya, contohnya packing gula tahu ya, gula pasir itu ya, masukin 1 kilo timbang. Semoga yang makan gula yang saya timbang ini nanti bisa mendapatkan kebahagiaan. Baratnya tangan kita yang lagi packing gula itu seperti tangannya Avalokiteswara, Kuam Im Kai Chiu ya, orang yang
yang makan gula kita ini nanti bisa dapatkan. Barangkali ada masalah bisa. Yang jual nasi lemak, ya, wah semoga makanan ini bisa memberikan kebahagiaan bagi ini. Kebahagiaan bagi si A, dia bisa kenyang, nanti bisa berusaha, bisa kerja dengan baik. Kuanien kita ya, atau pemikiran kita itu harus diubah untuk orang lain, untuk kepentingan orang lain. Maka kita telah menghilangkan ego itu loh. Ya, migunani tumpraping lian, hidup itu menjadi berkat bagi sesama. Ya, hidup kita ini menjadi berkat bagi sesama. Mengerti? Ya, jadi mulai sekarang yang sudah menjadi papa, jadi papa yang baik. Jadi mama yang baik. Semoga kenan saya sebagai mama bisa jadi berkat bagi keluarga. Saya menjadi anggota wihara, jadi anggota wihara dengan baik. Mendukung wihara ini. Ya. Berikut yang ke-9, mengumpulkan daya kebajikan dan pengetahuan. Fuhui ya, kebajikan dan pengetahuan. Fuhui suangsiu, ya, sering kita dengar ya. Kita itu bisa seperti ini, bisa ke wihara, Widya Dharma itu sebenarnya itu karena dorongan dari daya kebajikan dan daya pengetahuan kita. Kalau kita selama hidup kita itu tak ada kebajikan, tidak ada fupau, dan tidak ada pengetahuan atau cehui, kita tidak akan berjodoh hingga ke wihara ini loh. Kadang paham tidak? Mengapa kita itu ya jalan-jalan tiba-tiba kita itu bisa bertemu dengan orang baik? Ngodok kuinang ya. Kadang kan kalau sembahyang tuh bakar kui jinghu, ada tidak? Yang warna merah itu ya. Siapa yang sering bantu mama, papa mungkin sembahyang. Masih sembahyang kimchua itu kan ada kui jinghu ya. Semoga nanti bisa bertemu dengan kui jing, orang kuinang ya, orang bisa membantu kita. Sebenarnya bukan karena kita bakar kuijing itu, tetapi karena daya pengetahuan kita dan daya kebajikan kita bertemu dengan orang yang baik. Kayak saya barangkali dulu saya kerja, ya jadi seorang karyawan. Tetapi barangkali tiba-tiba kenapa saya itu bisa berpikir untuk usaha. Dan usaha dan mulainya itu seperti apa? Apa yang mendorong daya kebajikan dan pengetahuan itu loh. Fu sama hui. Kita berbuat baik, berbuat baik itu penting. Pengetahuan, belajar itu penting. Dengan ada pengetahuan sama ada kebajikan itu seolah bisa mendorong kita. Oh, nanti bertemu dengan orang yang baik, bertemu dengan situasi yang baik. Ya, kayak kita usaha mau buka toko ini. Barangkali kita tidak terpikir kita akan buka di toko di lokasi ini. Dan orang ini pun memberikan kita harga yang baik. Nah, ini mengapa bisa bertemu hal-hal yang baik ini? Karena ada hui, ada kebajikan dan ada pengetahuan. Ya, jadi ya cohos berbuat baik itu juga menyempurnakan kebajikan. Belajar, mendengarkan dharma itu juga menyempurnakan daya pengetahuan. Ya, berikut yang ke-10, menjaga kesehatan diri, kebersihan dan kelestarian lingkungan. Jadi umat Buddha harus ya cauku sengti, jaga kesehatan. Kesehatan adalah harta yang paling tinggi lah, kira-kira seperti itu. Apa ya bahasa palinya itu ya. Laba yang tertinggi, keuntungan tertinggi adalah memiliki kesehatan. Ya, kita dengan badan yang sehat, kita bisa banyak berbuat baik. Menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan. Tapi ingat ya, jangan sampai saking bersihnya sampai kita itu dibilang orang yang koutak ya. Bahasa Teochew koutak, paham? Suka bersih sekali, ya. Ataupun kadang ada orang yang bahkan barangkali ada yang suka taruh barang sembarangan. Lalu ini orang ini suka taruh barang sembarangan ya. Kita merasa risih. Suka merasa risih ya. Koutak itu artinya suka merasa risih. Ini
Ruangan tak bersih, risih kali. Nah, hati risih itu ya membuat kita tidak maju juga. Ya itu Liao Fan, 4 ajaran Liao Fan itu pun menitik beratkan itu juga. Kalau kita itu sikit-sikit merasa risih, itu pun menghalang kemajuan batin kita, menghalang kemajuan dalam diri kita. Ya, lanjut. Ah ini oke. Jadi sebagai penutup, nah ini kayak fontnya berubah ya. Nah ini adalah Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kita harus tiap hari itu harus ada perlindungan dan membangkitkan bodhicitta. Kui ya, perlindungan. Fasin itu artinya membangkitkan bodhicitta. Ya. Jadi ini ada liriknya, itu bisa kita ulangi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ini kita Mandarinnya dulu ya, belajar Mandarin. Bersikap anjali ya. Baca bersama-sama ya. Chu Fo Zheng Fa Pu Sa Sen. Saya ucapkan sekali, Bapak Ibu ulangi sekali. Boleh? Ya, oke ya. Chu Fo Zheng Fa Pu Sa Sen. Oh, sorry, ulangi ya. Chu Fo Zheng Fa Xian Shen Shen. 则这菩提永归依，我以所修诸善根，唯利有情愿成佛。Kalau bisa Liam Keng sering baca juga ya. Coba bersikap menjali kita. Ini ya, kalau barangkali Bapak Ibu ingat ya, Liam Keng tuh kadang ada sering baca ini juga. Ya. 诸佛正法现身身，这菩提翁归依，我以所修诸善根，为利有情愿成佛。诸佛正法现身身，这菩提永归依，我以所修诸善根，为利有情愿成佛。诸佛正法现身身，这菩提永归依，我以所修诸善根，为利有情愿成佛。Itu bahasa Indonesianya nampak tidak? Buddha, Dhamma, dan Sangha ini artinya ya. Saya andalkan hingga mencapai penggugahan. Nah, kita bacakan bersama ya. 1, 2, 3. Buddha, Dharma, dan Sangha. Saya andalkan hingga mencapai penggugahan. Melalui punya dari menjalankan Dharma. Bertekad mencapai penggugahan demi semua makhluk. Ini ada lagunya. Ya, kita bisa lantunkan bersama bersikap anjali. Ya. Buddha, Dharma, dan Sangha, saya andalkan hingga mencapai penggugahan. Melalui punya dari menjalankan Dharma, bertekad mencapai penggugahan demi semua makhluk. Sekali lagi, Buddha, Dharma, dan Sangha,
mencapai penggugahan melalui punya dari menjalankan dharma bertekad mencapai penggugahan demi semua makhluk. Ya. Oke, silakan. Jadi ini kalau tadi saya sampaikan tiap hari mari kita baca parita, puja bakti pagi dan malam ya. Untuk apa? Untuk apa? Untuk selalu beringat pada Buddha, Dhamma dan Sangha. Jadi kalimat ini pun bisa diulangi terus ya. Buddha, Dhamma dan Sangha saya andalkan hingga mencapai penggugahan. Kayak kita baca Budang Saranang Gacami. Sering kita bilang aku berlindung kepada Buddha. Betul tidak? Sebenarnya kalau kita gali lebih dalam, artinya itu lebih tepatnya itu adalah saya pergi berlindung kepada Buddha. Artinya apa? Kalau diterjemahkan lagi, saranang itu artinya seperti halnya ini sarana puja bakti, betul tidak? Ya, sarana itu adalah tempat kita bernaung. Kita yang harus pergi, ya, pergi untuk bernaung. Kita yang harus mengandalkan, bahasa lainnya mengandalkan. Mengandalkan siapa? Buddha, Dharma dan Sangha. Ya, jadi itu adalah tiap hari kita harus ingat kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Kita ini sebagai manusia yang masih goyah sana sini. Kita tidak tahu ya kehidupan berikutnya nanti jadi apa loh. Mungkin sekali kita jadi seekor binatang. Makanya mulai dari kehidupan sekarang kita harus mengandalkan Buddha, Dhamma dan Sangha. Budang sarang cami, Dhammang sarang cami, Sanggang sarang cami. Kui fo putua tiwi, kui fa putua kui sen putua cu sen. Sering dengar tidak? Berlindung pada Buddha tidak jatuh ke dalam kui fo putua tiwi. Berlindung pada Buddha semoga tidak jatuh ke dalam neraka. Kui fa putua kui. Berlindung pada Dharma tidak jatuh ke dalam alam binatang. Kui sen putua pangsen. Kui fo putua tiwi, kui fa putua kui sen putua cu sen. Berlindung pada Dharma tidak jatuh ke dalam makhluk alam setan atau makhluk peta. Berlindung pada Sangha tidak jatuh ke dalam alam binatang. Makanya penting sekali untuk punya saranang. Karena apa? Tisarana. Andalkan Buddha, Dhamma dan Sangha itu adalah gerbang untuk memasuki ajaran Buddha. Ya, ngerti ya? Makanya tiap hari baca parita harus baca Budang Saracami, Dhammang Saracami, Sangha Saracami. Ngerti ya? Lalu melalui punya itu udah kebajikan. Ya, melalui punya dari menjalankan dharma, kebajikan dari kita menjalankan perbuatan baik ini, kita harus bertekad untuk mencapai penggugahan, mencapai kebudaan demi semua makhluk. Ya, tu zhongsen kita sering dengar ya. Apapun yang kita lakukan harus ada tekadnya, semoga barangkali kita berbuat baik ini harus bertekad supaya bisa mencapai kebudaan. Bisa terbebas dari samsara, itu penting sekali. Suatu hari pasti kita akan lepas dari samsara. Dari mana? Dari sekarang kita mengucapkan, kita bertekad di dalam hati. Bertekad di dalam diri kita. Ya, sehingga di dalam hati kita ada benih kebudaan atau adi Buddha itu bisa muncul. Benih kebudaan. Ya, tata gata garba. Benih kebudaan itu bisa muncul. Suatu hari semoga kita bisa mencapai kebudaan. Bisa culi dari lunhui, ya, sense lunhui itu. Ya, demi semua makhluk. Ya, jadi itu yang harus kita ingat. Ya. Lanjut.
Next. 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 Oke. Ya, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Simpulannya tadi banyak belajar ya. Yang pertama, memahami budayana itu apa. Yang kedua, memahami tujuan praktik dharma ada 3. Ada 3 tadi ya, kusala cita, sangwega cita, bodhi cita. Zeng sang sin. Apalagi yang kedua? Chu li sin. Yang ketiga apa? Puthi sin. Tidak apa-apa, belum paham tidak masalah. Jadi orang yang baik. Yang kedua, keluar dari samsara. Semoga kita bisa mencapai nibbana, betul kan? Kita sering bilang ya. Yang ketiga, menjadi berkat bagi sesama. Demi semua makhluk. Ya, itu Puthi sin itu. Yang ketiga, 10 cara hidup umat Budayana. Itu tak perlu diulangi, itu ya. Silakan tempel di rumah. Tiap hari harus praktekkan. Oh, saya harus bermurah hati. Oh, malam tidur saya harus pelimpahan jasa dulu. Coba setiap hari kalian pelimpahan jasa kepada para dewa di sekitar, ya. Lihat ada tidak perubahan dalam kehidupan Anda. Leluhur Anda, kalian ingat tiap hari, lihat ada perubahan tidak dalam kehidupan Anda. Ya, apalagi itu banyak sekali ya. 10 minimal 10 itu yang harus kita biasakan. Ya, 10 itu harus dibiasakan. Oke? Semoga kita semakin maju dalam dharma. Sampai di sini apa yang saya sampaikan. Apakah ada sesi pertanyaan atau bagaimana, Romo? Ya. Barangkali ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan kepada Bapak Ibu, kita waktu selanjutnya kita bertanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Budaya. Seperti yang dikatakan tadi, terima kasih Bapak. Seperti yang dikatakan di dalam 10 cara hidup umat Budayana, kan ada yang katakan sering membantu ya. Tapi kadang-kadang kita bantu mereka kadang-kadang malah kelewatan, malah nggak terus. Jadi macam mana itu solusinya? Iya, terima kasih Korudi. Ya. Membantu seseorang itu kita harus ingat, ketika kita membantu itu sudah selesai. Mengerti ya? Tugas kita itu berbuat baik itulah ketika kita membantu, udah. Itulah yang sudah kita lakukan. Nanti berbuahnya itu bagaimana, orang yang terima seperti apa, itu jangan terlalu dipikirkan. Itu akan membuat karma baik yang kita pupuk itu malah tidak terpupuk dengan baik. Ya, seperti contoh yang tadi saya katakan, saya tuh di dalam pesawat orang depan itu tidak mengucapkan terima kasih. Ya, hati saya tuh udah agak, aduh gimana. Tapi ya seharusnya kita udah memberikan ya sudah selesai. Berlaku murah hati itu yang harus dipraktikkan. Ya, nah ada orang yang membantu itu kadang kelewatan. Nah itulah kembali lagi ke poin nomor berapa itu yang berlatih bijaksana. Ya, kadang kita itu hanya memanfaatkan orang itu sebagai ladang kebajikan saja loh. Mengerti tidak? Sebenarnya kalau ngomong agak egois, memang kita bantu dia, tapi orang itu ya kebablasan, ya minta hati malah diminta apa ya bahasanya ya? Apa? Nah, minta hati malah minta jantung. Nah, kadang kan kebablasan, ya. Seolah-olah kalau ngomong agak dari cara pandang satu lagi, sebenarnya kita hanya memanfaatkan dia sebagai ladang kebajikan saja. Kita tidak berpikir bagaimana dia itu bisa maju. Makanya berlatih bijaksana. Kadang pada satu saat kita
tidak perlu kita harus mempraktikkan kebijaksanaan itu. Tidak perlu kita kadangnya itu memberikan bantuan sampai dia 100%, tidak akan bisa. Ya, ada orang yang terbiasa itu meminta. Dia tidak terbiasa memberi. Ya, kapan mau kaya? Ya, makanya kadang ada konsep ya, wihara-wihara kadang bagi sembako. Sembako ya, tahu ya? Bagi sembako. Bagi sembako itu sebenarnya kita hanya memanfaatkan orang yang menerima itu sebagai ladang kebajikan. Kita lupa, kalau selamanya itu dia hanya menerima saja, dia itu tidak pernah memberi. Selamanya itu dia menjadi orang miskin. Balik lagi ke cerita Buddha Mahakasapa. Ya, seorang murid Buddha namanya yang Arya Kasapa. Suatu hari ada seorang pengemis, nenek tua. Nenek tua ya. Itu udah tua sekali dan miskin. Ya, di zaman Buddha itu kan masih ada kasta. Dia itu kasta buangan. Ya, kasta buangan. Jadi Bapak Ibu ya, kalau di zaman Buddha itu ya, di zaman India dulu itu masih ada kasta. Oh, ini kaum raja. Ini kaum brahmana. Ini kaum pertapa, ini kaum pengusaha, ini kaum buangan. Jadi kaum buangan itu tidak berani mendekati kaum pertapa atau brahmana. Karena apa? Mereka merasa dirinya jijik. Jadi ada seorang pengemis, seorang nenek tua, dia tuh mengemis di tengah jalan. Ketika dia melihat, inilah bijaksananya Buddha Kasapa. Ingat ya, Buddha Kasapa. Buddha Kasapa, yang Arya Kasapa, murid Buddha, ya, Biku Kasapa. Biku Kasapa, Bante Kasapa, pergi pindah patah itu bukan lewat tempat yang rame, yang banyak orang yang berdana. Tetapi Bante Kasapa ini malah lewat tempat yang sepi. Yang di situ malah ada pengemis. Ya, nenek tua itu. Bante Kasapa sudah tahu nenek tua itu tidak ada makanan yang cukup. Tapi Bante Kasapa seorang suciwan, seorang suci, malah berhenti di depan nenek tua itu dan meminta derma makanan dari nenek itu. Ayo. Orang pasti berpikir Bante akan memberikan barangkali makanannya kepada nenek itu kan. Tetapi malah terbalik. Bante itu malah minta kepada nenek itu untuk berdana kepada beliau. Mengapa? Mengapa? Ya, Bante bilang, nenek, apakah ada sesuatu yang bisa danakan kepada saya untuk makan? Nenek itu, Bante, saya ini adalah kaum paling buangan. Bante jangan dekatin saya. Nenek itu merasa sangat tidak berani mendekat pada orang suci ini. Ya. Saya tidak ada makanan, Bante. Bante Kasapa bilang, nenek itu di sebelahnya, nenek itu ada mangkok, di situ ada sedikit makanan, nenek bagikan sedikit saja makanan nenek kepada saya. Mungkin ada bubur ya, yang sudah kotor sekali, udah dihinggapi dengan lalat, ya udah basi ya. Tapi Bante Kasapa itu masih bilang sama nenek itu, barangkali nenek itu ada sedikit nasi, bagikan sedikit aja kepada saya untuk makan. Ya, zaman Buddha itu Bante Kasapa itu sehari cuma makan sekali aja. Nenek itu bilang, nggak boleh Bante, ini kotor sekali, ini udah sangat kotor, udah sangat tidak layak untuk danakan. Udah dihinggapi lalat, udah sangat kotor dan udah basi. Itu makanan semalam. Bante bilang, tidak apa-apa nenek, ya, nenek kalau berdana kepada saya hari ini bisa makan. Betapa tulusnya. Ya, akhirnya nenek itu dengan begitu
dengan sangat tulus ya, dia berdana dengan sepenuh hati, berdana kepada Bante Kassapa. Dan Bante Kassapa pada saat itu juga langsung makan ya, makanan yang dipersembahkan nenek meskipun dah kotor itu. Mengapa Bante Kassapa itu ibaratnya agak meminta ya nenek itu berdana? Mengapa? Karena Bante Kassapa menyadari bahwa orang miskin itu karena mereka itu kurang memberi. Dia hanya meminta, dia tidak pernah memberi. Ya. Makanya nenek itu miskin terus. Bante Kassapa muncul untuk mengubah nasib dari nenek itu supaya bisa menjadi orang yang punya kehidupan lebih baik dengan kebajikan berdana kepada anggota sangha. Ya. Jadi kita ya namanya berbuat baik ya. Kalau kita lihat ada yang kebablasan seperti Koruti bilang, barangkali kita harus punya upaya kausalia ya, bagaimana caranya supaya kita bisa mendorong dia untuk berbuat baik. Lalu muda-mudi barangkali di sini ada yang sering ya mendapatkan makanan dari wihara cara gratis ya, barangkali pendapatan nanti dapat sesuatu yang gratis. Ya, ingat kita pun harus ada berdananya, jangan sering ambil barang gratis ya, menerima kita tidak pernah memberi. Itu karma baik kita akan berkurang loh. Ya. Jadi itu ya dapat saya sampaikan. Belajarlah dari kisah nenek tua itu. Ada kisah lagi seperti Sunita. Ya, Sunita itu sang penyapu jalan di kisah Buddha. Ya, tapi ya lain kali aja. Ya. Ada lagi? Cukup? Udah Ada malam. lagi? Enggak ada. Baik. Kalau enggak ada lagi nggak ini? Kalau ada satu pertanyaan lagi. Udah malam. Udah malam ya. Oke. Baik, Anu Modana kami sampaikan kepada Romo Candi atas namanya pada malam hari ini ya. Dan kepada Bapak Ibu semuanya, jangan lupa untuk besok malam, untuk hari ketiga, kita ada Bante Widiko yang mengisi kegiatan sepekan penghayatan Dhamma. Nah, itu temanya wajibkah umat Buddha bervegetarian. Nah, itu bagi Bapak Ibu semuanya yang penasaran bagaimana umat Buddha itu apakah wajib atau tidak. Nah, itu silakan besok untuk mendengarkan penjelasan dari Yang Mulia Bante Widiko ya. Nah, untuk selanjutnya silakan kepada Bapak Edi. Untuk besok kami minta kepada Bapak Jono, Pak Margiono untuk memimpin puja bakti dan minta kepada Bapak Wasidi sebagai moderatornya. Silakan kepada Bapak Edi. Oke, terima kasih untuk Pak Winarko. Kalau gitu saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Semoga kita semuanya maju di dalam Dharma. Semoga kita selalu memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan, dan apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Semoga semua makhluk yang berada di sekitar sini turut berbahagia. Kebajikan ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal, pada semua makhluk yang membutuhkan. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Sahiri dan salam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Waktu dan tempat saya berikan pada pembawa